Nonton RCTI ya di aplikasi RCTI Plus. RCTI Plus. Mama Rosa tak kuasa menahan tangis di pusara Mama Sofia, Mama Andin. Air mata yang begitu tumpah membuat Angga yang mengantar terheran-heran. Dan melihat tangis Mama Rosa, Angga menjadi ingin lebih tahu soal masa lalu Mama Rosa dan almarhum Mama Sofia. Sofia, saya sungguh-sungguh minta maaf. Mas Har telah mencelakai kamu. I'm really sorry. Saya minta maaf sekali atas nama Mas Har. Saya sungguh tidak menyangka, Sofia. Tante Rosa, kenapa sampai seperti ini di makam mamanya Andin? Kok kayaknya sedih banget. Sebelumnya saya minta maaf kalau saya lancang. Cuman tadi pas di makam mamanya Andin saya lihat kalau tante tuh kayaknya sedih sekali. Sangat-sangat terpukul. Kalau saya boleh tahu kenapa ya tante? Ya saya ngerti perasaan tante. Dan saya juga nggak ada maksud buat paksa tante untuk cerita. Cuman saya udah nganggap tante seperti orang tua saya sendiri. Dan kalau tante nganggap saya seperti anak tante mau cerita, mau curhat, saya bakalan jadi pendengar yang baik untuk tante. Saya janji. Iya, enggak. Masalah ini berat sekali buat saya. Ada sesuatu di masa lalu yang kamu nggak tahu. Ya gini tante. Tante cerita sama saya janji nggak akan cerita ke siapapun itu. Saya akan tutup mulut. Saya percaya sama kamu, Kak. Gini deh, kita sekalian makan siang aja. Saya bisa cerita di sana nanti. Jadi, dulu mamanya Andin itu kecelakaan karena Om Hartawan. Iya, Kak. Seperti cerita Tante tadi. Dan Tante sama Al juga baru mengetahui ini semua setelah acara 7 bulanan Andin di villa kami di Cisarua. Al menemukan berangkas papanya. Jadi dalam berangkas itu banyak sekali berkas-berkas, termasuk sebuah agenda. Di mana di agenda itu Mas Har menceritakan semuanya, termasuk kejadian itu. Tante dan Al itu seperti menggenggam bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak. Tante takut sekali. Tante bingung. Ya, kami memang berniat untuk berterus terang kepada Andin setelah acara ulang tahun Rena tanggal 27 nanti. Tante takut Andin akan kecewa besar dan marah pada kami setelah mengetahui yang sebenarnya. Iya, saya ngerti tante. Kebenaran itu memang kadang pahit, tapi itu jauh lebih baik daripada kebohongan. Nanti kita tinggal tunggu aja tante bagaimana reaksi Andin, karena itu memang jauh lebih baik. Karena ini ibunya Andin, dan Tante takut sekali hubungan Al dan Andin akan rusak. Saya, Erlangga Permadi, saya janji sama tante, saya akan maju paling depan tante. Saya akan berusaha untuk yakinin Andin, karena saya yakin tante, kecelakaan yang dulu terjadi nggak mungkin disengaja. Memang it's an accident, semua nggak sengaja, tapi Mas Har kabur. Dia lari, dia tidak bertanggung jawab. Itu yang jadi inti permasalahannya, itu yang membuat Tante takut. Tante tahu Andin berhati emas, dia sangat baik, dia sangat mencintai anak Tante, tapi Tante takut dia sangat kecewa. Makanya Tante minta sama Al mulai hari ini untuk memberikan perhatian lebih kepada Andin. Karena Tante takut sekali setelah tanggal 27 nanti hubungan mereka akan rusak. Angga yang mendengar cerita Mama Rosa langsung teringat dengan teror yang selama ini menimpa keluarga Al-Fahri. Itu sebabnya Angga bertanya apakah Irfan mengetahui masa lalu kelam yang terjadi antara Hartawan dan Irfan. Saya mau tanya sama tante, pada saat kejadian kecelakaan itu Om Irfan ada di sana? Ya, yang Tante baca sih di agenda Om Har, ya Irfan ada di sana. Dia tahu masalah ini? I'm not sure, Tante nggak tahu nggak? Kayaknya sih nggak tahu ya, karena kalaupun misalnya Irfan tahu, pasti dari awal dia sudah membenci kami. Ini dia
datang kepada kami baik-baik aja sih. It's very nice. Ya enggak? Gue pengen ketemu terus kita ngobrol. Ngobrol soal apa? Tadi itu nyokap lu sempat cerita sesuatu ke gue. Dan setelah gue denger semua itu, gue ngerasa ada sesuatu yang ganjal aja di pikiran gue. Jadi gue pengen ketemu, gue pengen ngomong sama lo. Oke. Om Irfan ini udah tau apa belum? Kalau bokap lo ini penyebab tewasnya kakaknya Om Irfan. Seumpamanya kalau kejadian ini terjadi sama gue gak akan pernah tinggal diam. Sementara Irfan yang menjadi bahan kerisauan Angga saat ini sedang dalam kesusahan. Jessica, putri tercintanya, masih belum sadar juga. Bahkan kedatangan Neneng belum mampu membuat Jessie membuka matanya. Akhirnya, Irfan melihat si titik harapan bahwa putrinya akan segera sadar setelah Iqbal membawa Elsa menemui Jessica. Halo bos, saya sudah dekat sama rumah sakit Sejahtera bos. Dan saya membawa Elsa. Jangan bohong kamu. Saya nggak bohong bos, saya serius. 15 menit lagi saya sampai bos. Oh oke. Oke yaudah. Langsung kesini ya, ke ruang ICU ya. Tapi bos, Elsa kan ini masih sembunyi bos. Karena dia takut ditangkap lagi. Jadi bos tolong pastikan nggak ada yang tahu kalau dia ke situ bos. Dan saya sudah janji sama Elsa begitu. Dan dia juga bakal pakai masker kok bos. Bisa kan bos? Dan juga bos harus pastikan kalau saya aman bos. Iya udah, tenang aja. Identitas kalian berdua saya amanin. Ya, kesini sekarang. Oke bos, siap. Suster, Neneng. Ya udah. Suster, saya coba ajak ngomong Neneng berdua dulu ya. Bentar ya. Silakan Pak. Neneng, sebentar. Neng, tahu nggak kenapa saya pengen Neneng ngomong sama Jessica sekali lagi? Nggak tahu. Karena sekarang lagi ada Elsa. Jangan keras-keras. Elsa lagi dalam misi rahasia dan nggak boleh ada yang tahu kalau dia ada di rumah sakit ini. Elsa sekarang lagi jadi detektif, Om. Iya, oke. Ntar Neneng ngomongnya bisik-bisik aja, jadi nggak ada yang dengar. Dan kalau nyebut Elsa jangan Elsa ya, bilangnya Melisa. Itu namanya dia sekarang. Cakep juga, Melisa. Oke, ya, Melisa. Ya, kamu mau ya sekarang ngomong sama Jessica lagi ya? Iya, mau. Suster, nenengnya udah oke nih mau ngomong sama Jessica. Gak apa-apa ya, saya bawa ke atas ya. Baik Pak, tapi ini terakhir ya Pak, karena jam 6 kami sudah harus kembali ke Bandung. Oke, jam 6 ya, oke. Ya udah, tolong kamu parkir mobilnya, terus panggilin 2 bodyguard saya, suruh mereka tunggu di ruang ICU. Baik, Pak. Oke. Yaudah, sini. Sekarang. Ya. Yuk. Ya. Di sisi lain, Andin curiga dengan Aldebaran yang bersikap super baik. Bahkan Al yang biasanya super sibuk menjemput Reina di sekolah, menemani Reina ke toilet dan memanjakan Andin dengan makan bersama di kafe. Masal kenapa ya kok aneh banget ya hari ini? Kayak terlalu baik dia. Gue juga ngerasa kayak gitu sih. Ya Pak Bos emang baik, cuman ya nggak kayak biasa-biasanya, kayak berlebihan gitu ya nggak sih? Iya. Gue ngeliatnya juga berlebihan banget. Makanya kenapa ya? Tumben. Kegelisahan Irfan tak sebanding dengan penderitaan Mama Rosa. Sebagai ibu, ia tak tega melihat keharmonisan rumah tangga Andin dan Al berantakan akibat masa lalu yang kelam. Hati Mama Rosa seolah berhenti ketika melihat Al, Andin serta Reina main layang-layang. Karena layangan putus Andin berdampingan dengan layangan Reina, sementara layangan Aldebaran menjauh. Layangan aku sama Mama rusak. Aku jadi takut. Aku sama Mama juga pisah sama Papa. Nggak usah sedih ya. Kan cuma layangan. Lagi pula insya Allah Papa nggak akan pernah tinggalin Reina sama Mama. Apapun yang terjadi, Papa pasti akan perjuangkan Reina dan Mama supaya kita bisa selalu sama-sama terus. Ya? Iya, Pak. Janji. Mama juga kok, ya.
Mama juga gak akan ninggalin Rena sama papa. Gak akan pernah. Sama balon biru. Ya, ini adek. Nanti disayang ya, kalau adek udah lahir ya. Semoga setelah kamu tahu semuanya, Nin, kamu tetap ada ucapan kamu ini. Ya Allah, apakah ini firasat? No, jangan pisahkan mereka ya Allah. Apapun masalahnya, Ma, jangan ngerasa sendiri ya. Kamu yang seperti ini justru yang bikin Mama merasa semakin bersalah terhadap kamu.